Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan tentang bagaimana terjadinya peristiwa Perang Uhud. Apa yang dimaksud dengan Perang Uhud? Perang Uhud ini terjadi sekitar tahun 3 Hijriah atau 3 tahun setelah Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Siapa? Pada saat itu kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, dan pasukan orang-orang kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang Uhud ini terjadi tatkala pada sebelumnya kekalahan orang-orang kafir Quraisy pada peristiwa Perang Badar setahun sebelum Perang Uhud atau sekitar tahun 2 Hijriah. Ya, bagaimana tidak, 1000 pasukan orang-orang kafir Quraisy dikalahkan oleh sekitar 300 pasukan muslimin pada saat itu yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi di Bukit Uhud. Kenapa dinamakan Perang Uhud? Karena terjadi di Bukit Uhud. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu kecewa dan ingin balas dendam di Perang Uhud ini karena kekalahan di perang sebelumnya, itu Perang Badar. Siapa yang memimpin Perang Uhud? Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad. Di situ juga ada tokoh-tokohnya seperti ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Ali bin Abi Thalib, ada Mus'ab bin Umair, ya. Melawan kaum-kaum dari kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ada juga Ikrimah bin Abu Jahal, ada Sarwan bin Umayyah dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Kenapa sampai terjadi Perang Uhud? Pertama, faktor kekalahan kaum muslimin pada Perang Badar. Maksud kami faktor kemenangan kaum muslimin pada Perang Badar. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwasanya sebelum terjadinya Perang Uhud, setahun sebelumnya terjadi Perang Badar, dan sini mengakibatkan kemarahan orang-orang kafir Quraisy karena kekalahan mereka di Perang Badar. Lalu kekhawatiran orang-orang Quraisy akan berkembangnya ajaran Islam di kota Madinah, ya. Setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke kota Madinah, kekuatan kaum muslimin dan perekonomiannya mulai tumbuh dan berkembang. Inilah yang menjadi dasar kekhawatiran orang-orang kafir Quraisy dalam memerangi orang-orang muslim di Perang Uhud. Di mana terjadi Perang Uhud? Di Bukit Uhud, mendekati Madinah Al-Munawwarah, melewati Wadi Al-Aqiq, ya. Ada bukit namanya Bukit Al-Aqiq. Di situ terjadi Perang Uhud. Bagi teman-teman mungkin yang udah pernah melaksanakan rangkaian ibadah haji atau umroh, pasti pernah melihat Bukit Uhud tersebut. Disitulah terjadi peperangannya. Nabi Muhammad SAW melakukan strategi dari Perang Uhud tersebut. Nabi Muhammad berunding dengan pasukan muslimin untuk menentukan strategi, karena pasukan Quraisy lebih kuat, mereka lebih terlatih, mereka lebih siap dalam persenjataan. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan strategi untuk Perang Uhud tersebut, di mana Nabi Muhammad menyiapkan 50 penembak jitu dan pemanah di lereng-lereng Bukit Uhud, ya. Jadi kalau musuh datang dari bawah, pasukan pemanah-pemanah ini, pemanah-pemanah ulung, sudah disiapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk memanah dari atas. Lalu di Perang Uhud juga kita kenal tokoh yang namanya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini pemegang panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dimana dalam peristiwa ini Mus'ab bin Umair memegang bendera Rasulullah dengan tangan kanannya, lalu ditebas, putus tangan kanannya Mus'ab bin Umair, lalu digenggam bendera ini dengan tangan kirinya. Tatkala tangan kirinya ditebas juga oleh sabetan pedang, putus juga tangan kirinya, lalu didekap di dadanya bendera panji Rasulullah. Dan di sini terakhir Mus'ab bin Umair ditikam oleh orang-orang kafir dan terbunuhlah Mus'ab bin Umair, ya. Oke, mungkin itu sekilas bagaimana terjadi Perang Uhud di Bukit Uhud, ya, tahun 3 Hijriah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.